Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 izin menyajikan video yang bertemakan keterlibatan karyawan dalam perubahan dan pengembangan organisasi, yang beranggotakan saya sendiri, Anita Rahayu, NIM 2018-008-073, Lina Afifah 2018-008-086, Deandra Indah 2018-008-177, Tegas Trisakti 2018-008-055. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan singkat dengan materi pokok peran keterlibatan karyawan. Nah, yang slide pertama yaitu keterlibatan karyawan adalah istilah luas yang sering disebut dengan pemberdayaan, manajemen partisipatif, keterlibatan, desain kerja, keterlibatan tinggi, demokrasi industri, dan kualitas kehidupan kerja. Ini mencangkup berbagai pendekatan untuk mendapatkan partisipasi yang lebih besar dalam keputusan tempat kerja yang lebih relevan. Dapat dijelaskan dalam 4 elemen kunci yang mendorong keterlibatan pekerja. Yang pertama adalah daya, yang kedua adalah informasi, yang ketiga pengetahuan dan keterampilan, yang keempat imbalan. Slide ketiga adalah penjelasan yang lebih realistis tentang bagaimana intervensi IE dapat mempengaruhi produktivitas, ditunjukkan seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas setidaknya dalam 3 cara. Yang pertama adalah intervensi semacam itu dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara karyawan dan departemen organisasi, dan dapat membantu mengintegrasikan berbagai penjelasan pekerjaan atau departemen yang berkontribusi dalam keseluruhan tugas. Yang kedua adalah intervensi EE dapat meningkatkan motivasi karyawan, terutama jika mereka memenuhi kebutuhan individu yang penting. Maksudnya, motivasi diterjemahkan ke dalam peningkatan kinerja ketika orang-orang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja dan dengan baik, dan ketika teknologi dan situasi kerja memungkinkan orang untuk mempengaruhi produktivitas. Misalnya, beberapa pekerjaan dikontrol dan ditentukan dengan sangat ketat sehingga motivasi individu dapat berdampak kecil pada produktivitas. Ketiga, praktik IE dapat meningkatkan kapabilitas karyawan sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja lebih baik. Misalnya, upaya untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam mengambil keputusan umumnya mencakup pelatihan, keterampilan, dan dalam memecahkan masalah dan komunikasi kelompok. Selanjutnya, pada slide keempat yaitu aplikasi keterlibatan karyawan. Yang pertama, tentukan tujuan dan ruang lingkup. Langkah pertama ini melibatkan penentuan tujuan dari struktur paralel dan ekspektasi awal tentang bagaimana struktur tersebut akan berfungsi. Diagnosis organisasi dapat membantu memperjelas masalah suatu isu spesifik mana yang harus ditandatangani, seperti produktivitas, ketidakhadiran, atau kualitas layanan. Yang kedua adalah membentuk komite pengarah, yaitu struktur paralel biasanya menggunakan komite pengarah yang terdiri dari para pemimpin yang diakui dari berbagai fungsi dan konstituen dalam organisasi formal. Yang ketiga, berkomunikasi dengan anggota organisasi. Yang keempat yaitu buat forum untuk memecahkan masalah karyawan. Nah, forum ini adalah sarana utama untuk mencapai tujuan dari struktur pembelajaran paralel. Forum yang paling utama adalah kelompok pemecahan masalah karyawan. Yang kelima adalah atasi masalah atau isu. Struktur paralel memecahkan masalah dengan menggunakan proses penelitian tindakan. Maksudnya, mereka mendiagnosis masalah tertentu, merencanakan solusi yang sesuai, dan menerapkan serta mengevaluasinya. Yang keenam, menerapkan dan mengevaluasi perubahan. Nah, langkah ini melibatkan penerapan perubahan organisasi yang sesuai dengan menilai hasilnya. Slide kelima adalah organisasi dengan keterlibatan tinggi. Yang pertama yaitu rancangan pekerjaan. Yang kedua adalah sistem informasi terbuka. Yang ketiga, sistem karir. Yang keempat, pemilihan karyawan. Yang kelima, tata letak fisik organisasi. Yang keenam, melatih karyawan. Yang ketujuh, memilih karyawan. Yang ke-8, sistem penghargaan. Yang ke-9, kebijakan personalia. Dan slide ke-6 adalah tingkat keterlibatan tinggi, yaitu manajer. Manajer menggunakan pendekatan top-down dan meningkatkan
arah tenaga kerja. Mereka tidak menyadari strategi HI atau meragukan nilainya. Keterlibatan karyawan terbatas pada melakukan pekerjaan yang ditugaskan dan pekerja melihat diri mereka sebagai orang yang disewa. Karyawan memiliki akses terbatas ke informasi. Yang kedua, manajer menggunakan pendekatan top down, tetapi karyawan diminta untuk memberikan masukan mengenai masalah bisnis yang berada di luar tugas langsung mereka. Nah, manajer mengetahui HI dan bersedia bereksperimen dengan penggunaannya dalam mencapai tujuan bisnis. Karyawan melihat diri mereka sendiri yang memiliki pendapat tentang konten pekerjaan dan tempat kerja mereka. Mereka memiliki beberapa akses ke beberapa informasi organisasi serta data yang relevan dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga, manajer menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan karyawan dalam memikirkan pilihan, merekomendasikan tindakan, dan menilai pencapaian. Manajemen masih membuat keputusan akhir, tetapi yakin akan pentingnya melibatkan karyawan dalam menangani masalah bisnis. Karyawan melihat diri mereka sebagai pemberi nasihat tentang bisnis melalui partisipasi mereka dalam tim pemecahan masalah dan satuan tugas khusus, yaitu pengetahuan karyawan tentang tempat kerja diperluas untuk memberikan dasar informasi bagi pemecahan masalah tim. Yang keempat, manajemen mendelegasikan wewenang mengambil keputusan ke tim kerja yang ada, diberdayakan untuk mengelola tujuannya yang ditugaskan kepada mereka dan terlibat dalam setiap aspek manajemen bisnis dan operasi. Yang kelima, yaitu yang terakhir, mendefinisikan dirinya sebagai mitra dengan karyawan dalam satu tim yang mendedikasi untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan bisnis. Manajer memposisikan diri untuk mengaktifkan perusahaan tim yang besar dan kolaboratif. Karyawan mengalami rasa memiliki untuk bisnis dan komitmen pribadi untuk memastikan kesuksesannya. Personel unit kerja beroperasi sebagai tim yang dipimpin sendiri, mengatur diri mereka sendiri sesuai kebutuhan untuk menentukan dan mencapai tujuan perusahaan dan untuk berkoordinasi dengan tim kerja yang lain. Setiap karyawan memiliki akses ke semua informasi tentang tempat kerja kecuali informasi yang dibatasi oleh hukum. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, silahkan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan persentase dari rekan saya. Pada slide ini saya akan membahas tentang desain kerja. Yang dimaksud dengan desain kerja itu sendiri yaitu suatu hal yang dapat menciptakan pekerjaan dan kelompok kerja yang menghasilkan tingkat pemenuhan dan produktivitas karyawan yang tinggi. Desain kerja telah diteliti dan diterapkan secara ekstensif dalam suatu organisasi. Baru-baru ini organisasi cenderung menggabungkan desain kerja dengan struktur formal dan mendukung perubahan dalam penetapan tujuan, sistem penghargaan, lingkungan kerja, dan praktik manajemen kinerja lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor organisasi yang berkaitan dengan desain kerja tertentu. Faktor-faktor organisasi ini dapat membantu menyusun dan memperkuat jenis perilaku kerja yang terkait dengan desain kerja tertentu. Faktor yang pertama yaitu pendekatan teknik yang berfokus pada efisiensi. Jadi, dalam desain ini, dalam faktor-faktor organisasi ini, desain kerja dapat digunakan sebagai teknik untuk mengejar kinerja agar mendapatkan hasil kerja yang efisien. Yang faktor kedua yaitu desain kerja bertumpu pada teori motivasi dan upaya untuk memperkaya pengalaman kerja. Jadi, yang dimaksud hal itu adalah desain kerja itu dapat kita jadikan sebagai tumpuan dan motivasi dalam kita bekerja. Selanjutnya yang ketiga, terbaru untuk desain kerja berasal dari metode sistem sosioteknik dan berusaha untuk mengoptimalkan aspek sosial dan teknis dari sistem kerja. Jadi desain kerja itu dapat digunakan untuk mengoptimalkan aspek sosial dan teknis dari sistem kerja yang diterapkan. Selanjutnya itu ada pendekatan engineering. Pendekatan ini mengusulkan bahwa desain kerja yang paling efisien dapat ditentukan dengan secara jelas, menentukan tugas yang akan dilakukan, metode kerja yang akan digunakan, dan alur kerja di antara individu. Pendekatan teknik secara ilmiah menganalisis tugas pekerja untuk menemukan prosedur yang menghasilkan output maksimum dengan input energi dan sumber daya minimum. Dari hal tersebut, ada beberapa keuntungan pada desain kerja ini. Yang pertama yaitu memungkinkan pekerja mempelajari tugas dengan cepat.
Yang kedua, mengizinkan siklus kerja yang pendek sehingga kinerja dapat berlangsung dengan sedikit atau tanpa usaha mental. Yang terakhir, mengurangi biaya karena orang yang keterampilannya rendah dapat dipekerjakan dan dilatih dengan mudah serta dibayar dengan upah yang relatif rendah. Selanjutnya, pada slide ini akan membahas tentang 2 jenis desain kerja pada pendekatan teknik engineering. Yang pertama itu ada pekerjaan tradisional, yang kedua ada kelompok kerja tradisional. Yang dimaksud dengan pekerjaan tradisional itu sendiri yaitu dari awal mula tahap desain, yang membuat desain sampai operasional atau implementasi dari desain tersebut itu dikerjakan oleh satu orang. Untuk yang kelompok kerja tradisional itu hampir sama, cuman itu dalam implementasi dari desain tersebut tugas-tugasnya itu dibagi menurut kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya akan membahas tentang pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi yaitu untuk desain kerja memandang keefektifan kegiatan organisasi, terutama sebagai fungsi dari kebutuhan dan kepuasan anggota, dan berusaha untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan dengan memperkaya pekerjaan. Dari hal tersebut, dari penjabaran tersebut dapat ditarik beberapa keuntungan pada metode motivasi dari desain kerja tersebut. Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada orang untuk berotonomi. Yang kedua, memiliki tanggung jawab yaitu dengan melakukan pekerjaan secara lengkap. Jadi kita dengan adanya desain tersebut itu dapat memotivasi kita untuk menyelesaikan tanggung jawab kita dari awal yang terjabar pada desain tersebut hingga pekerjaan akhir dari desain tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki peluang untuk memajukan dan pengakuan kepada motivator, membantu meningkatkan kepuasan kerja kita sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang langkah-langkah dasar untuk pengayaan pekerjaan seperti yang telah dijelaskan oleh Heckman dan Ong. Yang pertama itu ada mendiagnosis situasi secara menyeluruh. Jadi kita harus paham, kita harus tahu tentang situasi kita dalam bekerja agar kita lebih mudah untuk mengerjakan sesuatunya. Yang kedua itu membentuk unit kerja alami, menggabungkan tugas. Jadi yang kedua itu kita harus menentukan kelompok sebuah individu itu dijadikan satu untuk jadi satu kelompok untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Tapi dalam penggabungan tersebut kita harus adil. Jadi di mana individu itu mempunyai nilai lebih pada suatu kerjaan tertentu, itu harus digabungkan dengan individu lain yang bisa saling melengkapi. Yang selanjutnya itu membangun hubungan klien. Jadi kita harus pandai, kita harus dapat menarik perhatian dari klien, membangun hubungan dengan baik dengan klien kita atau rekan kerja kita. Yang selanjutnya ada pemuatan vertikal dan membuka saluran umpan balik. Di mana saluran umpan balik itu yaitu kita harus ada feedback dengan sesama pekerja ataupun rekan kerja yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 sistem organisasi yang dapat membatasi pelaksanaan pengayaan pekerjaan. Yang pertama itu ada sistem teknis, kedua ada sistem sumber daya manusia, yang ketiga ada sistem kendali, dan yang keempat ada sistem pengawasan. Sistem teknis digunakan untuk pedoman atau teknik-teknik di mana kita akan melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua ada sistem sumber daya manusia. Sistem sumber daya manusia ini sangat penting karena operasional tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya manusia. Yang keempat, sistem kendali. Sistem kendali ini diterapkan untuk mengendalikan teknis-teknis sistem sumber daya manusia dan operasional yang akan dijalankan. Terus sistem pengawasan. Ini tidak luput dari sistem kendali karena sistem pengawasan itu harus mengawasi kendali-kendali sistem sumber manusia ataupun sistem teknis yang digunakan. Pada slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang upaya untuk mengatasi masalah tim kerja yang dikelola sendiri. Jelas yang pertama kita harus melakukan rekrutmen dan seleksi. Untuk mencari tim kerja kita harus menyeleksi di antara beberapa banyak orang, di mana kita harus mendapatkan orang yang cocok dengan yang kita butuhkan. Yang kedua itu melakukan pelatihan. Setelah kita mendapatkan orang yang cocok dengan kriteria yang kita butuhkan, kita harus melatih mereka karena tidak mungkin orang yang baru masuk itu sudah paham akan apa yang dia harus kerjakan selanjutnya. Jadi kita harus melatihnya terlebih dahulu. Setelah mereka selesai dalam pelatihannya, kita harus mengevaluasi kerjanya. Apakah dia sudah paham atau belum tentang pelatihan-pelatihan yang telah diberikan sehingga dia
apakah ada kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan atau bagaimana. Setelah mengevaluasi, kita harus memberikan penghargaan apabila dia sudah paham dengan hal yang harus dia kerjakan. Selanjutnya itu sistem pendukung kepemimpinan. Sebagai pemimpin, kita harus memberikan motivasi, dukungan ataupun upaya-upaya lain agar tim kerja itu menjadi solid, mendapatkan motivasi yang baik agar kinerjanya juga baik. Selanjutnya itu penggunaan waktu bebas. Kita harus memberikan waktu luang seperti cuti ataupun libur sebagai refreshing agar kinerja kita tetap baik dan hasil yang didapatkan maksimal. Saya akan melanjutkan presentasi dari tempat saya, yaitu yang ketiga, berbagai konsep manajemen kinerja. Manajemen kinerja melibatkan penetapan tujuan, penilaian kinerja, dan sistem penghargaan yang menyelaraskan perilaku kerja anggota dengan strategi bisnis, keterlibatan karyawan, dan teknologi tempat kerja. Slide berikutnya ada karakteristik penetapan sasaran atau tujuan. Ada dua. Yang pertama, menetapkan tujuan yang menantang. Unsur pertama dari penetapan tujuan menyangkut penetapan tujuan yang dianggap menantang tetapi realistis dan yang memiliki komitmen tingkat tinggi. Dan yang kedua ada memperjelas pengukuran tujuan. Unsur kedua dalam proses penetapan tujuan melibatkan atau menentukan dan memperjelas tujuan. Ketika diberi tujuan, para pekerja lebih tinggi daripada ketika mereka hanya diminta untuk melakukan yang terbaik atau ketika mereka tidak menerima bimbingan sama sekali. Dan slide berikutnya ada berdasarkan ciri-ciri proses penetapan tujuan di atas, maka praktisi PO atau pengembangan organisasi telah mengembangkan pendekatan khusus untuk menetapkan tujuan. Berikut tahapan aplikasinya, ada 4 tahapan. Yang pertama ada diagnosis. Diagnosis menyeluruh dari pekerjaan atau kelompok kerja, kebutuhan karyawan, dan dari 3 faktor konteks, strategi bisnis, teknologi tempat kerja, dan tingkat keterlibatan karyawan. Itu ada menyeluruh. Ini memberikan informasi tentang sifat dan kesulitan tujuan tertentu, jenis dan tingkat partisipasi yang sesuai. Dan yang kedua ada persiapan untuk penetapan sasaran. Langkah ini mempersiapkan manajer dan karyawan untuk terlibat dalam penetapan tujuan. Biasanya dengan meningkatkan interaksi dan komunikasi antara manajer dan karyawan. Dan yang ketiga ada penetapan sasaran. Dalam langkah ini tujuan yang menantang ditetapkan dan metode untuk pengukuran tujuan diklarifikasi. Karyawan berpartisipasi dalam proses sejauh faktor kontekstual mendukung keterlibatan tersebut dan sejauh mereka cenderung menetapkan tujuan yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh manajemen. Dan yang keempat ada review. Pada langkah terakhir ini proses penetapan tujuan dinilai sehingga modifikasi dapat dilakukan jika perlu. Dan slide berikutnya ada langkah dasar dalam melaksanakan proses MBO. Ada 6 langkah dasar. Yang pertama keterlibatan kelompok kerja. Yang kedua penetapan tujuan manajer bersama bawahan. Yang ketiga penetapan tindakan untuk tujuan. Yang keempat penetapan kriteria atau tolak ukur kesuksesan. Yang kelima tinjau dan daur ulang. Dan yang keenam adalah pemeliharaan catatan. Yang pertama ada keterlibatan kelompok kerja. Anggota kelompok kerja menentukan tujuan kelompok dan individu secara keseluruhan dan menerapkan rencana tindakan untuk mencapainya. Dan yang kedua ada penetapan tujuan manajer bersama bawahan. Setelah tujuan yang dan tanggung jawab keseluruhan kelompok kerja telah ditentukan, perhatian diberikan pada tugas pekerjaan dan tanggung jawab peran individu untuk pemegang jabatan. Yang ketiga ada penetapan rencana tindakan untuk tujuan. Bawahan mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan, baik dalam pertemuan kelompok atau dalam pertemuan dengan manajer langsung. Yang keempat ada penetapan kriteria atau tolak ukur kesuksesan. Pada titik ini manajer dan bawahan menyepakati kriteria keberhasilan untuk tujuan yang telah ditetapkan sampai kriteria yang tidak terbatas pada data yang dapat diukur. Dan yang kelima ada tinjau dan daur ulang. Secara berkala manajer meninjau kemajuan pekerjaan baik dalam kelompok yang lebih besar atau dengan bawahan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan catatan. Dalam banyak program MBO, dokumen
kerja tujuan, kriteria tolak ukur prioritas, dan tanggal jatuh tempo diteruskan ke pihak ketiga. Slide selanjutnya ada tahapan aplikasi proses perancangan dan penetapan sistem penilaian kinerja. Terdapat 6 langkah berikut. Ada 6 langkah. Yang pertama, pilih orang yang tepat. Untuk sasaran politik dan hukum, proses desain perlu melibatkan sifat sumber daya manusia, perwakilan hukum, manajemen senior, dan pengguna sistem. Dan yang kedua ada mendiagnosis situasi saat ini. Gambaran yang jelas tentang proses penilaian saat ini sangat penting untuk mendesain yang baru. Dan yang ketiga, tetapkan maksud dan tujuan sistem. Tujuan akhir dari sistem penilaian adalah untuk membantu organisasi mencapai kinerja yang lebih baik. Baik manajemen ataupun staf dan karyawan dapat memiliki pandangan yang lebih spesifik tentang bagaimana proses penilaian dapat digunakan. Yang keempat ada mendesain sistem penilaian kerja. Mengingat tujuan sistem yang telah disepakati dan faktor kontekstual, elemen yang dapat dari sistem penilaian, siapa yang melibatkan dan menentukan kinerja, bagaimana kinerja diukur, dan seberapa sering umpan balik diberikan. Dan yang kelima, bereksperimen dengan implementasi. Kompleksitas dan potensi masalah yang terkait dengan proses penilaian kinerja saat menyarankan penggunaan uji coba proses baru untuk menemukan, mengukur, dan memperbaiki setiap kekurangan dalam desain sebelum diimplementasikan di seluruh sistem. Dan yang terakhir ada evaluasi dan monitor sistem. Evaluasi, meskipun langkah eksperimen mungkin telah menemukan banyak kelemahan desain awal, evaluasi sistem yang berkelanjutan setelah diterapkannya adalah penting. Kepuasan pengguna dari sudut pandang staf, sumber daya manusia, manajemen, manajer, dan karyawan merupakan masukan penting. Cukup sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Diandra Indah Kusuma Putri, NIM 20180081117, akan melanjutkan presentasi tentang studi kasus dari materi keterlibatan karyawan dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Di studi kasus kali ini, kami mengambil judul tentang merevisi sistem penghargaan di LANSN. Perusahaan di LANSN secara luas diakui sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja karena mempunyai budaya yang partisipatif, praktik ketenaga kerjaan, dan penghargaannya. Sistem penghargaan merupakan gabungan dari gaji kompetitif, manfaat inovatif, inisiatif kehidupan kerja, dan berbagai peluang internal lainnya yang mendorong anggota organisasi untuk maju. Strategi penghargaan perusahaan dipandu oleh prinsip-prinsip seperti memelihara saluran komunikasi yang langsung dan jelas mengenai aspek-aspek praktik ketenaga kerjaan, mendorong pertukaran informasi, ide, dan saran secara bebas, dan jika memungkinkan, menghilangkan penyebab dan kondisi yang menyebabkan ketidakadilan, keutuhan, dan ketidakpuasan karyawan. Akibatnya, tarif dianggap adil oleh individu. Sementara, LANSN sendiri belajar lebih banyak kinerja sehingga menghubungkan upaya individu dengan hasil lokal dan organisasi. DIN menempatkan untuk sistem ini adalah karyawan pekerja evaluasi, penawaran tugas komite tentang nilai upah untuk pekerjaan. Setiap kelas memiliki tarif per jam, minimum, dan maksimum dengan 6 langkah diantaranya. Karyawan penuh dan karyawan paruh waktu dapat maju melalui 6 langkah ini dan menyelesaikan sejumlah jam kerja yang diisyaratkan dan secara memuaskan memenuhi 4 standar kinerja umum yang secara khusus ditafsirkan untuk setiap pekerjaan. Begitu organisasi telah menetapkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi tentang gaji, mereka mungkin mempublikasikan informasi tentang besarnya kenaikan gaji dan siapa yang menerimanya. Akhirnya, ketika organisasi menjadi lebih demokratis dengan tingkat kepercayaan yang tinggi antara manajer dan pekerja, mereka dapat mendorong ke arah keterbukaan penuh tentang semua bentuk penghargaan.
Penting untuk ditekankan di sini bahwa baik jumlah partisipasi dalam merancang ke sistem penghargaan dan jumlah keterus-terangan dalam mengkomunikasikan tentang penghargaan harus sesuai dengan desain organisasi dan filosofi manajerial lainnya. Jelasnya, tingkat partisipasi dan keterbukaan yang tinggi sejalan dengan organisasi demokrasi. Dapat dipertanyakan apakah organisasi otoriter akan mentolerir salah satunya.